Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodo Tunita Al-Humairoh, NIM 22 1103 01 0027, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai dakwah dan komunikasi di dalam konteks masyarakat modern. Salah satu ayat tentang dakwah terdapat di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ayat ini turun sebagai pedoman bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat, yang dimana masyarakat atau umatnya memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar dakwah ini dilakukan dengan hikmah, dengan nasihat yang baik dan dialog yang santun, bukan dengan suatu paksaan ataupun kekerasan. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi dakwah di era digital saat ini, karena dakwah ini tidak hanya dilakukan di mimbar masjid saja, tetapi juga melalui media seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Prinsip dari hikmah berarti seorang dai ini harus memahami audiensnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan mau'izah hasanah berarti dakwah yang disampaikan harus dengan cara yang lembut dan menyentuh hati. Oleh karena itu, dakwah di era digital harus tetap mengedepankan kebijaksanaan, etika, dan pendekatan yang humanis. Selanjutnya, pengertian dari dakwah dan komunikasi dakwah itu secara bahasa berarti mengajak atau menyeru kepada kebaikan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui perantara media tertentu untuk bisa mencapai suatu pemahaman bersama. Hubungan antara dakwah dan komunikasi ini sangatlah erat karena pada dasarnya dakwah ini merupakan suatu proses dari komunikasi. Lalu di dalam dakwah tersendiri ini ada beberapa unsur-unsur komunikasi, yaitu satu, dai adalah sebagai komunikator, sedangkan mat'u sebagai penerima pesan, pesan dakwah ini sebagai isi pesan, dan media dakwah sebagai sarana penyampaian. Nah, di era digital seperti saat ini, komunikasi dakwah ini menjadi lebih interaktif karena masyarakat ini dapat memberikan respon melalui komentar, diskusi, maupun media sosial. Hal inilah yang membuat dakwah menjadi lebih partisipatif dan juga dialogis. Selanjutnya, teori komunikasi dalam dakwah media sosial. Nah, efektivitas dakwah melalui media sosial ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori komunikasi. Di antaranya, yang pertama, ada teori uses and gratification, yang dimana teori ini menjelaskan bahwasannya audiens ini secara aktif memilih media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, seperti kebutuhan informasi, kebutuhan hiburan, dan juga maupun kebutuhan spiritual. Contohnya, banyak nih masyarakat yang menonton ceramah di YouTube untuk mendapatkan motivasi dan pengetahuan agama. Salah satu contohnya adalah uh, ceramah dari seorang Ustadz Hanan Ataki yang banyak diminati oleh kalangan anak muda, karena mungkin menurut anak muda tersendiri bahasa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Hanan Ataki ini bahasanya sangatlah ringan dan juga mudah dipahami. Selanjutnya ada teori agenda setting. Nah, teori ini menyatakan bahwasannya media ini dapat mempengaruhi isu apa sih yang dianggap penting oleh masyarakat. Nah, dan di dalam dakwah digital, para dai ini dapat mengangkat tema-tema seperti akhlak, toleransi, dan moderasi beragama sehingga menjadi perhatian publik. Nah, selanjutnya ada social learning theory, yang dimana teori ini menjelaskan bahwasanya seseorang ini dapat belajar dengan meniru perilaku yang mereka lihat di dalam media sosial ya contohnya. Nah, audiens ini mencontoh perilaku baik yang disampaikan oleh tokoh pendakwahnya, seperti cara berbicara yang santun dan sikapnya yang mungkin toleransi. Selanjutnya, perbedaan semiotika, analisis wacana, dan framing. Di dalam kajian komunikasi tersendiri, pesan dakwah di media ini dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, semiotika, yaitu analisis yang mempelajari bagaimana tanda dan simbol di dalam media untuk dapat memahami suatu makna yang terkandung di dalamnya. Kedua, analisis wacana, yaitu pendekatan yang meneliti suatu penggunaan bahasa, narasi, konteks sosial di dalam suatu pesan tersebut. Yang ketiga yaitu analisis framing. Analisis framing itu adalah suatu cara bagaimana sih kita bisa dapat melihat media
dalam membingkai atau memframing suatu peristiwa atau isu, sehingga eh, framing tersebut bisa membentuk cara pandang kita terhadap berita tersebut. Nah, perbedaannya itu adalah semiotika ini fokusnya pada tanda dan simbol, sedangkan analisis wacana berfokusnya itu kepada bahasa dan juga narasi. Sedangkan framing fokusnya itu lebih kepada cara bagaimana media membingkai suatu isu. Nah, ketiga pendekatan ini sangatlah penting untuk memahami bagaimana sih pesan dakwah ini diproduksi dan dimaknai oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peluang dan tantangan dakwah media kreatif. Perkembangan teknologi ini melahirkan berbagai media dakwah kreatif seperti podcast, film pendek, dan konten media sosial lainnya yang berbasis Islami. Terus peluangnya itu adalah dakwah menjadi dapat menjangkau audiens itu lebih luas lagi, lebih menarik, dan bisa menarik minat dari berbagai generasi muda. Kontennya bisa dikemas secara kreatif dan variatif. Namun sayangnya ada tantangannya juga, yakni banyaknya informasi yang tidak valid dan mungkin banyak juga persaingan konten yang sangat tinggi dan memiliki resiko penyampaian pesan agama yang tidak tepat juga gitu. Terus strategi komunikasi agar dakwah tetap relevan. Strategi komunikasi yang dapat dilakukan antara lain, yakni menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, mengemas pesan secara kreatif, menyampaikan dakwah yang moderat dan toleran, serta bermanfaat atau memanfaatkan media digital secara bijak. Dengan strategi tersebut, media digital ini nantinya akan dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian pemaparan yang saya bisa sampaikan mengenai dakwah dan komunikasi dalam perspektif komunikasi dan penyiaran Islam. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya strategi komunikasi dalam menyampaikan pesan dakwah di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.